Para pemirsa kerukunan yang budiman, kembali kita berjumpa dengan Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis. Kita melanjut kepada segmen yang kedua berkaitan tentang implementasi ekoteologi, dan kita pada kesempatan ini langsung akan berbincang-bincang kembali dengan Pak Dr. Muhajirin Yanis. Pak Kanwil, nah ini berbicara tentang ekoteologi, itu bagaimana kita bisa mempromosikan untuk moderasi beragama, Pak? Misalkan di tataran apakah itu di kantor, di luar kantor, di pesantren, di dunia pendidikan dan sebagainya. Gimana menurut Bapak? Baik, jadi tentu kita pertama tadi saya sudah menyinggung tentang menjadi program ada Asta Protas Kementerian Agama atau 8 program prioritas Kementerian Agama. Yang paling pertama itu adalah meningkatkan kualitas kerukunan dan cinta kemanusiaan. Itu yang pertama. Tentu kerukunan itu kan adalah buah hasil dari moderasi beragama yang menjadi program prioritas kita juga. Nah, kemudian prioritas kedua itu adalah ekoteologi. Nah, bagaimana kita ini penghargaan kita terhadap lingkungan, karena tentu proses pengamalan ajaran agama kita yang tadi sudah mengedepankan bagaimana kita bisa rukun dan damai, tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita ini hidup di atas bumi, dan bumi ini juga harus membutuhkan perhatian kita. Maka dengan program ekoteologi itu memelihara lingkungan, itu sebenarnya adalah bagian dari pengamalan agama kita gitu. Jadi kalau pengamalan agama kita memahami dengan baik, saling menghargai, rukun dengan moderasi, menjaga lingkungan juga menjadi bagian dari pengamalan agama. Implementasinya seperti apa? Jadi sebenarnya kalau bicara ekoteologi secara spesifik dan kita urai terlalu banyak. Nah, bagaimana implementasi? Sebenarnya menjaga kebersihan lingkungan kita misalnya, itu juga menjadi bagian dari ekoteologi, membangun kesadaran umat beragama ini menjaga lingkungan. Contoh misalnya, ketika kita datang ke suatu tempat, ke tempat kerja, ke madrasah, ke kantor, kemana saja, lalu di jalan kita menemukan misalnya ada botol bekas minuman yang kayak seperti ini di jalan. Kalau kita memiliki membangun kesadaran ekoteologi, maka secara otomatis kita terdorong untuk mengambil ini sampah, kita akan taruh di tempatnya yang itu adalah bagian daripada ekoteologi. Itu satu. Yang kedua juga misalnya dalam praktek kita mau melaksanakan ibadah. Contohnya sebelum sholat kan kita berwudu, Pak. Maka pada saat penggunaan air tentu tidak boleh berlebihan, dibuka air kerannya besar, banjir, kemudian ini juga menjadi bagian yang seharusnya kita menggunakannya dengan baik, ya, dengan sederhana agar menjaga air ini tidak mubazir yang lain. Itu bagian dari ekoteologi. Nah, tetapi kemudian juga ke orientasi yang lebih besar, maka program ekoteologi itu biasanya lebih cenderung kepada penghijauan. Ya, tadi juga menjaga lingkungan, kebersihan, itu ekoteologi. Karena kebersihan itu juga ekoteologi juga sebagian ibadah, sehingga ada hadis an-nadafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Nah, itu. Nah, lalu kemudian biasanya supaya ada kegiatan yang lebih besar untuk penghijauan, nah, kita juga punya program. Pak Menteri kemarin sudah melaunching, Kementerian Agama punya program 1 juta pohon matoa ditanam oleh seluruh ASN Kementerian Agama, seluruh rumah-rumah ibadah, termasuk forum-forum keagamaan seperti ini juga diharapkan ikut mendorong membangun. Sebenarnya ini pohon matoa yang diambil tentu ada filosofinya, tetapi ini hanya salah satu bagian.
Tapi di bagian yang lain pohon apa saja juga bisa kita tanam. Nah, karena dengan demikian ini punya dampak terhadap lingkungan, mengembalikan ekosistem ya, lingkungan. Lalu yang kedua, agar program ini juga berkelanjutan, maka saya terutama di kantor wilayah Kementerian Agama juga mengambil kebijakan untuk melaksanakan program One Person One Tree. One Person One Tree itu diorientasikan satu pegawai satu pohon yang dilaksanakan penanamannya bagi setiap yang berulang tahun. Makanya ini sebagai bentuk dukungan terhadap program ekoteologi, salah satunya dengan menanam pohon. Maka untuk agar ini berkelanjutan, maka dibuatlah program One Person One Tree. Dan itu sudah dilaksanakan. Dan saya juga minta mengidentifikasi di bagian kepegawaian agar di masing-masing unit kerja itu ada tabelnya, ada matriksnya. Jadi bulan ini di Satker ini berapa orang yang ulang tahun, siapa saja pada tanggal berapa. Data-data ini supaya ada implementasi, yang berulang tahun harus menanam pohon dan bisa juga nanti difoto, dikirim fotonya, nanti kita bisa rekap sepanjang tahun. Nah, perhitungan sederhananya bila ini berjalan efektif, kita punya pegawai tidak kurang dari 3.800, maka dalam 1 tahun kita sudah punya 3.800 pohon. Untuk saat ini pohon matoa. Tapi kalau ada yang punya kebijakan di masing-masing daerah, oh Pak, kami karena kebetulan di sini lebih cocok jeruk, misalnya di Sambas, maka mereka bisa menanam jeruk. Durian di Sanggau. Sanggau durian. Nanti kopi di mana, tergantung. Sehingga nanti ini akan mewarnai. Pada suatu saat kalau bicara jeruk, oh di Sambas, oh durian di Sanggau, oh di sini. Nah, saya berharap pegawai Kementerian Agama atau keluarga besar Kementerian Agama mewarnai ini, ya, membantu pemerintah sekaligus juga menjadi bentuk pengamalan dari ekoteologi tadi. Nah, saya punya hitungan begini. Bila semua mendukung program ini, kan tidak mungkin di dalam satu rumah hanya dia. Oke lah, pegawai Kementerian Agama hanya dia sendiri. Tapi kan kalau kita hitung rata-rata 5 orang dalam satu keluarga yang boleh diajak, istri, anak, kalau ada orang tua, ada tante, ada paman, 5 berarti kan tidak kurang dari 15 atau 16.000 pohon 1 tahun. Nah, yang ditanam itu adalah pohon tahunan bermanfaat ganda. Jadi pohon produksi, sehingga bisa dia bisa untuk pelindung, bisa nanti buahnya punya dampak pada program prioritas berikutnya, yaitu pemberdayaan ekonomi keluarga. Nah, ekonomi umat. Nah, kalau kemudian nanti semua rumah ibadah, semua komunitas juga memanfaatkan, di samping merayakan dengan cara mereka, tapi tidak lupa dengan menandai satu pohon, itu insya Allah kita akan memiliki pohon yang cukup banyak. Kita tidak ada kelangkaan lagi. Kalau misalnya di Punggur itu ada langsat, suatu saat kalau ditebang semua habis, tapi kalau ada regenerasinya, itu akan terus menerus. Itu saya kira itu luar biasa. Kalau kita lihat Pak Kanwil ya, kalau kita ini kan orang Kementerian Agama, animo masyarakat bahwa hanya ngurusin hal-hal yang kaitannya dengan agama saja. Ternyata luar biasa program Pak Kanwil itu dan Pak Menteri Agama, salah satunya adalah menanam pohon. Nah, kalau kita itu semua ada penghijauan seperti itu, berarti kita menghirup udara segar terus. Beda dengan di Jakarta dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa Pak Kanwil. Kalau ini memang bisa program ini diekstafet terus ke depannya, yang tadi Pak Kanwil programkan 1 orang tanam 1 pohon ketika dia berulang tahun. Nah, pikiran ke depan kita, subhanallah, kedepannya pasti akan makmur dan akan sejuk terus kita. Nah, saya akan evaluasi dalam 3 bulan ke depan. Makanya saya minta data dari kepegawaian kita. Siapa yang berulang tahun nanti mulai dari bulan ini Mei, Juni ke Juli, kita akan evaluasi berapa banyak. Dan terus terang ini kan
kawan-kawan kita itu ada yang istrinya ulang tahun sudah ngirim fotonya, ini Pak juga kami sudah menanam. Nah itu baru sebatas pegawai Pak dan keluarganya. Nah saya juga dapatkan informasi dari Pak Kabid Madrasah bahwa nanti akan diterapkan juga di masing-masing madrasah. Nah kita ini kan tidak kurang dari 150.000 siswa, ya. Nah kalau semua yang di madrasah itu juga menerapkan ulang tahun anak-anak ini juga ditandai dengan menanam pohon, berarti kan ratusan ribu yang bisa kita tanam. Itulah sebabnya kemudian pada saat pencanangan di Kanwil itu juga turut dihadiri dan didukung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau sangat mendukung ini dan beliau juga dengan UPT-UPT-nya, kantor-kantor di daerah juga menyiapkan bibit-bibit jika diperlukan. Tapi di satu sisi saya juga sudah meminta kepada seluruh satker kita dari Kemenak Kabupaten Kota, madrasah, di madrasah di Kemenak juga kalau ada sisa-sisa dana area tanah itu bisa nanti juga secara mandiri itu menyiapkan bibit-bibit, mereka melakukan penyemaian bibit. Nah dengan demikian sehingga secara mendadak bila nanti ada anak-anak yang ulang tahun apa segala macam, lalu kemudian dimanfaatkan bibit yang ditanam atau disemai di kantor masing-masing atau di rumah pegawai itu sendiri. Lalu ada yang menarik nanya ke saya, Pak, kalau kami tidak punya lahan, saya bilang tidak terikat harus di lahan kita. Ya, kita punya keluarga, punya tetangga, sudah kan mereka senang kalau kita tanamin. Ya kita tanam di sini, kita tanam di sini. Ya kasih bibit dan saya mau nanam di sini bukan untuk saya tapi sebagai tanda sebagai ulang tahun. Mudah-mudahan sudah hidup. Nah ini kalau kita punya santri kalau tidak salah sekitar 60.000. Wah luar biasa nih Pak. Jadi keluarga besar Kementerian Agama mulai pegawainya, keluarganya, lalu siswa-siswa madrasahnya, santri-santri pondok pesantren, ustadz-ustadznya, lalu kemudian FKUB Kabupaten Kota. Ini kan tokoh-tokoh agama, ya, mewakili tokoh-tokoh agama. Nah mereka masing-masing tokoh agama ini kan punya kelompok juga di bawah. Nah membangunkan program ini selesai. Baru kita juga tidak kurang dari punya penyuluh agama non ASN kita itu sekitar 1.000. Nah kalau 1.000, kalau dia rata-rata 5 orang dia bisa edukasi kan sudah 5.000. Kita punya penghulu. Nah kita macam-macam lah ini. Kalau kita kemudian juga ini sudah pernah dulu. Nah sekarang Pak Menteri berharap ini juga digiatkan kembali bahwa setiap Catin ini juga menanam pohon. Nah coba Kalimantan Barat itu Catin ini setiap tahun pasangan pengantin tidak kurang dari 22.000 pasangan Pak setahun. Nah katakanlah 20.000. Kalau 20.000 pengantin itu kan bukan sendiri Pak. Dia kan 2 orang Pak. Kalau 2 orang kan berarti kan 40.000. Nah kalau mau satu Catin pengantin ya suami istri nanam satu pohon berarti kan 40.000 sudah Pak. Nah, 1 tahun. Nah, kalau 40.000 pohon ini misalnya sepakat nanam kelapa. Kalau misalnya umpamanya ini bayangan. Kalau semuanya untuk Catin tahun ini sepakat nanam kopi Liberica. Ya kan? Ini kan kopi ciri khas Kalimantan Barat. Dan misalnya tumbuh semua, insya Allah pada 4-5 tahun yang akan datang kan sudah berbuah dan sudah panen. Nah kalau misalnya panennya 1 kilo 40.000, 40 ton Pak, nggak habis kita, bisa ekspor kita. Nah itu pikiran sederhana kalau misalnya itu. Jadi dari pengantin saya, tapi kan tidak semua area cocok dengan itu. Betul. Bahkan saya ingin menyampaikan kepada seluruh pegawai Kementerian Agama, kalau kita tidak punya kebun kan kita tanam di halaman rumah Pak. Kita mau butuh berapa? Banyak, ya kan? Nah kalau pegawai kita punya 3.000,
800 dengan P3K 3.000 rumah. Kalau ditanam kopi di halaman rumah umpamanya, berarti kan 2 pohon 6.000 Pak. Kalau dia 1 kali panen 5 tahun yang akan datang 2 kilo, kan 12 ton Pak. Satu kali panen. Satu kali panen. Nanti dikumpul di satu tempat. Kumpul di mana nanti kumpulnya Pak Kanwil? Kumpul di Kanwil. Wah, 12 ton ada di sini. Ini hanya umpama salah satu contoh, tapi tentu program ini sangat prospektif karena jelas tidak hanya menanam, tapi kita juga berharap dia harus menjaga, memelihara. Jadi menanam hari ini, besok merawat sampai dipastikan dia tidak akan mati. Ya, itu harus dipelihara terus. Tak boleh kemudian yang penting saya sudah menanam. Nah, you punya kewajiban untuk itu. Kalau Anda tidak bisa menikmati hasilnya, biarkan anak cucu nanti yang menikmati. You nanti menjadi amal jariah untuk menerima pahalanya. Itu sekarang loh. yang kita nikmati bukan tanaman. Bukan tuh, iya. Sekarang kita makan langsat, belum tentu kita yang nanam kan? Ya, itulah. Jadi ekosistem itu harus kita bangun sehingga menjadi hijau itu. Iya. Oke. Pak Kanwil, tadi kan respon dari Dinas Kehutanan kemudian Lingkungan Hidup itu sangat bagus sekali Pak. Sampai-sampai beliau, kata Bapak tadi, itu bisa ataupun akan mengasih bibit ketika ada permintaan gitu. Ya. Nah sekarang respon dari masyarakat kita Pak, ketika ekoteologi ini diterapkan, kira-kira perasaan dari masyarakat itu positif atau negatif Pak? Kita belum ke sana Pak. Kita ini kan baru menerapkan di lingkungan kita. Nah, walaupun kemudian ini di awal ini boleh saja sifatnya perintah, tetapi ini kan manfaatnya cukup bagus. Makanya itu tadi kita akan melihat respon dari ASN kita itu seperti apa. Apakah ini jalan atau tidak? Karena kita baru launching 28 kemarin. Jadi maksud saya ketika kita ini sudah melaksanakan dengan baik, tentu kita tidak susah untuk mengajak masyarakat. Kan kita harus memberikan contoh dulu. Tuh nanti kan saya bilang, saya sering menyisipkan ayat kabura maktab indallah mantakulu malatafalu. Sungguh besar ya murka Allah kepada orang-orang yang hanya tahu mengajak tapi dia sendiri tidak melakukannya. Nah, sekarang kita mulai dulu. Kalau ternyata ini bagus, ya tentu ini tadi satu sudah mendapat dukungan dari Pak Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahkan beliau ingin berharap ini juga bisa dilakukan oleh semua unit di Kalbar. Nah, apalagi kalau kemudian ini juga syukur-syukur besok-besok ada satu kabupaten kota atau provinsi bikin perdanya Pak. Nah, karena saya membayangkan kalau Dinas Kehutanan menyiapkan bibit sampai di kabupaten kota, sampai di desa-desa juga menyiapkan bibit, apalagi ada dana desa sekarang kan sebagiannya misalnya, lalu ada perda mewajibkan untuk setiap ulang tahun jadi penanam pohon. Masyarakat kita kan 5,6 juta Pak. Berarti kan 1 tahun itu sejumlah itu pohon yang ditanam, tinggal diklasifikasi sesuai dengan apa. Ada mungkin area yang cocok pinang, orang nanam pinang. Kan pinang sekarang kalau pinang itu kan tidak terlalu membutuhkan mengkhawatirkan karena dia tegak lurus. Satu, yang kedua 3 tahun mungkin dia sudah belajar berbuah, dan ketika dia mulai berbuah sampai mati dia tidak akan berhenti berbuah. Nah, itu, dan itu sekarang pinang juga punya harga Pak. Nah, kalau sudah banyak, tinggal milihlah di wilayah-wilayah mana itu. Jadi tentu maksud saya kenapa kita punya inisiatif seperti itu, agar kita punya peran aktif untuk membangun, mendukung pemerintah dalam pembangunan, sehingga itu tadi kita ini tidak dalam tanda petik ngurus agama saja, tapi kan agama itu menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada sesama, kepada lingkungan, ya kan? Itu, dan meningkatkannya. Karena itulah sebabnya program prioritas kita ya meningkatkan kerukunan. Lalu yang kedua ekoteologi, yang berikut adalah tadi peningkatan ekonomi umat. Kemudian yang lain itu sukses haji, itu memang menjadi tugas mandatori dan sebagainya, tetapi yang ada kaitannya dengan konteks luas kemasyarakatan itu 3
poin itu tadi itu yang paling penting itu. Luar biasa Pak Kanwil. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah tadi sangat luar biasa bahwa ternyata Kementerian Agama yang sekarang ini ataupun dulu dipandang bahwa hanya ngurusin masalah agama, ternyata punya ide yang berlian, yaitu sebagaimana protap Menteri Agama, ada penanaman pohon, ada sekarang juga one person one tree untuk menanam pohon ketika ulang tahun dan sebagainya. Mudah-mudahan cita-cita ini dan harapan ini berhasil, dan mudah-mudahan kedepannya akan bisa bermanfaat bagi orang banyak, tidak hanya untuk diri kita saat sekarang ini menanam, tapi akan dinikmati oleh saudara kita yang akan datang. Baik, para pemirsa yang berbahagia, kita akan berlanjut pada segmen yang ketiga. Masih bersama dengan Bapak Dr. Haji Muhadjir Yanis, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.